Kenapa ya? Untuk pasar PC consumer kita cuma lihat dua pemain aja untuk membuat CPU, yaitu Intel dan AMD. Padahal pasar PC sendiri sangat luas. Kenapa tidak ada perusahaan yang mencoba peluang membuat CPU yang bersaing dengan Intel dan AMD? Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT, dan pada video kali ini gue akan membahas cerita di balik duopoli Intel dan AMD. CPU Intel dan AMD sendiri berbasis x86, yang mana x86 merupakan sebuah instruction set. Selain x86, instruction set itu ada banyak macamnya. Contohnya aja ARM, yang bisa kita temukan pada perangkat mobile seperti Snapdragon dan Exynos. Keduanya itu berbasis ARM. Oke, kembali ke pembahasan awal, mengapa hanya Intel dan AMD saja yang eksis untuk mengadaptasi x86 pada PC? Kembali ke tahun 1981, di mana IBM PC diluncurkan, yang mana dapur pacunya saat itu menggunakan CPU Intel 8088, yang merupakan modifikasi dari Intel 8086, yang saat itu adalah CPU x86 pertama. PC buatan IBM tersebut menjadi sangat populer dan membanjiri hampir seluruh pasar, berkat kemampuannya yang serba bisa dengan harga yang sangat masuk akal, yaitu mulai dari $1.500. Setara dengan 21,5 juta rupiah lah. Ya bagi kalian termasuk gua, emang harga tersebut bisa dianggap nggak murah. Tapi pada masa itu PC dijual dengan harga yang jauh lebih mahal, yaitu bisa mencapai $10.000, yang hampir 10 kali lipatnya. Jadi sebelum kehadiran IBM PC memang hanya segelintir orang aja yang mampu membeli PC pada saat itu. Dengan hadirnya IBM PC di mana-mana mendesak para developer untuk mengembangkan softwarenya agar sepenuhnya mendukung CPU x86 milik Intel tersebut. Berkat popularitas IBM PC, Intel pun juga merasakan manisnya, sehingga perusahaan tersebut menjadi perusahaan mikroprosesor paling berjaya pada masa itu. Situasi ini membuat Intel sulit untuk memenuhi kebutuhan pasar karena demand yang sangat tinggi, dan nyaris membuat Intel terjerumus dalam monopoli. Agar terhindar dari hal tersebut, pada masa itu setidaknya harus ada dua perusahaan yang mampu memproduksi CPU yang sama, sehingga mengharuskan Intel untuk melisensikan teknologi x86-nya ke berbagai perusahaan, seperti IBM, AMD, Cyrix, dan lain sebagainya, agar perusahaan-perusahaan tersebut dapat membuat CPU x86-nya sendiri. Dan inilah merupakan awal untuk AMD bisa memulai membuat CPU x86 milik mereka sendiri. Nah, berkat kerjasama ini, Intel bahkan bisa tetap mendapatkan keuntungan tanpa membuat CPU sama sekali. Bisnis model ini sepertinya tidak terdengar asing, karena sama seperti apa yang dilakukan ARM. Namun walaupun begitu, nampaknya Intel tetap ingin membuat CPU mereka sendiri yang bersaing di pasar. Di tahun 1990-an, di mana mulai banyak sekali versi CPU x86 yang dibuat oleh berbagai perusahaan, bahkan membuat Intel juga harus bersaing dengan pasar, walaupun di masa itu CPU x86 masih berdasarkan kerjasama lisensi dengan Intel. Di tahun 1996, Intel merilis seri Pentium pertamanya, yang mana saat perilisannya CPU ini langsung laku kayak kacang goreng, karena memiliki harga yang cukup murah dan punya performa yang powerful jika dibandingkan dengan kompetitor. Pasti yang lahir tahun 90-an udah tahu banget lah betapa legendarisnya CPU Intel Pentium ini. Di tahun ini pun banyak perusahaan yang dibuat kewalahan oleh kehadiran Pentium, sehingga banyak yang tidak sanggup bersaing dengan Intel dan berakhir bangkrut, atau beralih ke teknologi lainnya seperti IBM yang mulai fokus dengan CPU PowerPC milik mereka, yang sama sekali bukan merupakan CPU x86. Sehingga di tahun ini meninggalkan AMD dan Cyrix sebagai kompetitor Intel. Cyrix 6x86 dan AMD K5 mampu bersaing dengan Intel Pentium, sehingga membuat kedua perusahaan ini mampu bertahan. Namun Cyrix terlalu optimis dan ambisius terhadap operasi berbasis integer, karena mereka percaya di mana kedepannya aplikasi Office seperti Word dan Excel contohnya akan mengutamakan hal tersebut daripada operasi floating point. Buat kalian yang bingung apa itu integer dan floating point, silahkan Google aja ya, karena biar penjelasan gua nggak melebar kemana-mana. Oke, jadi apa yang dilakukan Cyrix tersebut ternyata terbukti salah. Malah banyak aplikasi yang jadinya kurang optimal, bahkan game sekalipun. Sehingga akhirnya pada tahun 2000-an, Cyrix mengundurkan diri dari medan tempur dan berakhir diakuisisi oleh perusahaan National Semiconductor. Mulai saat itu, akhirnya tinggal tersisa Intel dan AMD sebagai produsen CPU x86.
Sadar dengan dominasi Intel tersebut, serta masih mengandalkan lisensi x86 milik Intel membuat AMD harus mengembangkan CPU mereka ke level selanjutnya, yang berakhir dengan hadirnya ekstensi 64-bit pada CPU mereka. Apa yang dilakukan AMD merupakan terobosan yang sangat luar biasa dan menjadi cikal bakal CPU modern saat ini. Berkat ekstensi 64-bit tersebut, AMD berhasil membuat instruction set baru walaupun masih berbasis x86, sehingga dinamai x86-64 atau AMD 64. Instruction set ini pertama kali hadir pada CPU server milik AMD yaitu seri Opteron pada tahun 2003 dan baru memasuki pasar konsumer pada tahun 2005 lewat Athlon 64X2. Di tahun yang sama, AMD pun berhasil menguasai pasar dan berhasil membalap market share Intel untuk pertama kalinya dalam sejarah. Intel pun mencoba melakukan hal yang sama lewat seri Itanium sebagai CPU 64-bit pertama milik Intel. Namun sayangnya tidak berakhir mulus seperti apa yang dilakukan AMD. Pada akhirnya AMD melisensikan instruction setnya ke Intel sehingga mulai saat itu terciptalah kesepakatan lintas lisensi yang berakhir menjadi duopoli CPU x86 hingga sekarang. Jadi seperti itulah sejarah dibalik terjadinya duopoli Intel dan AMD yang masih eksis hingga sekarang. Namun sepertinya di masa depan akan semakin menarik karena CPU ARM mulai melakukan debut untuk segmen PC. Mulai dari Microsoft yang bekerja sama dengan Qualcomm untuk mengadaptasi CPU ARM buatannya pada produk Surface. Begitu juga dengan Apple yang mulai transisi penuh dari CPU x86 ke CPU ARM buatan mereka dimulai dengan Apple M1 yang ada pada perangkat MacBook. Hal tersebut apakah mungkin merupakan langkah awal untuk pergeseran teknologi PC dari CPU x86 ke CPU ARM nantinya? Dan topik tersebut akan gue jadikan pembahasan pada video selanjutnya. Oke guys, sekian dulu untuk videonya kali ini. Dan jika kalian suka video ini, silahkan aja like dan komen aja di bawah. Dan jika kalian berkenan, share video ini. Dan jangan lupa subscribe channel gue jika kalian gak mau ketinggalan konten dari gue. Dan silahkan follow channel Sukaiti di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Sukaiti pamit undur diri. See you on the next video.